Hai anak-anak hebat, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kalian dalam keadaan sehat dan tetap semangat mengikuti kegiatan PJJ hari ini ya. Kita hari ini akan membahas mengenai gagasan utama dalam teks non-fiksi. Sebelum belajar, jangan lupa berdoa ya. Teks non-fiksi adalah teks yang berisi fakta atau hal-hal yang benar terjadi. Contohnya yaitu berita, artikel, jurnal, biografi, laporan ilmiah, dan yang lain sebagainya. Gagasan utama, setiap paragraf memiliki gagasan utama. Gagasan utama merupakan pokok pikiran dari sebuah teks. Gagasan utama terletak di awal, akhir, atau awal dan akhir. Kita dapat menemukan gagasan utama dalam kalimat utama. Kalimat utama merupakan kalimat inti dalam sebuah paragraf. Gagasan utama sendiri itu dapat disebut sebagai gagasan pokok, pikiran utama, pokok pikiran, pokok pembicaraan. Selain itu juga bisa disebut sebagai ide pokok. Bagaimana ya cara menentukan gagasan utama? Yang pertama, kita harus membaca teks dengan cermat dan jawab apa yang dibahas pada teks tersebut. Yang kedua, kita temukan kalimat utama setiap paragraf. Kalimat utama tadi sudah Bunga jelaskan adanya di awal, di akhir, atau di keduanya, di awal dan di akhir. Di sini ada contoh teks. Bunga bangkai raksasa merupakan tumbuhan endemik Pulau Sumatera. Tumbuhan ini termasuk suku talas-talasan yang memiliki bunga terbesar di dunia. Bunga bangkai memiliki ciri khas berupa bau busuk yang menyengat seperti bangkai. Tingginya mencapai 3,1 meter dan hanya mampu hidup pada habitat aslinya. Sekarang kita pahami, kalau kita baca sedikit per kalimat, di sini ada, kalau per kalimatnya ada 3 kalimat. Setiap kalimat itu membahas mengenai yang diulang adalah bunga bangkai. Di pertama ada bunga bangkai, yang kedua ada bunga bangkai juga. Berarti pembahasannya adalah tentang bunga bangkai. Kalau kita perhatikan, kalimat utama pada paragraf tersebut yaitu terdapat pada awal paragraf, yaitu bunga bangkai raksasa merupakan tumbuhan endemik Pulau Sumatera. Ini merupakan kalimat utamanya. Karena selanjutnya mulai dibahas tentang tumbuhan bunga bangkai. Jadi kalau kita sudah temukan kalimat utamanya, berarti gagasan pokok dari kalimat utamanya atau dari paragraf tersebut adalah tentang bunga bangkai. Contoh paragraf selanjutnya, banyak manusia yang sering melakukan perburuan liar terhadap harimau Sumatera. Perburuan dilakukan untuk mengambil kulit harimau untuk dijual sebagai kerajinan. Habitat asli harimau juga semakin sempit karena adanya penebangan hutan secara liar. Oleh karena itu, populasi harimau Sumatera saat ini semakin langka. Kalau diperhatikan, di sini dibahasnya tentang ada yang diulangnya itu tentang harimau Sumatera. Jadi kalau bisa disimpulkan, kalimat utama pada paragraf tersebut terdapat di akhir paragraf. Karena di sini ada kata oleh karena itu. Kalau kalian menemukan kata oleh karena itu, maka itu kita bisa simpulkan sebagai kalimat utama. Kalau sudah kita tahu kalimat utamanya, maka kita bisa cari tahu gagasan utamanya.
Di sini gagasan utamanya membahas mengenai populasi harimau Sumatera. Contoh terakhir, hutan memiliki banyak manfaat bagi makhluk hidup. Di dalam hutan terdapat beragam jenis tumbuhan yang berfungsi untuk menyerap air ke dalam tanah dan mencegah tanah longsor. Selain itu, hutan merupakan habitat asli bagi berbagai jenis hewan. Hutan juga dapat dijadikan tempat wisata bagi manusia. Oleh karena itu, hutan harus dijaga karena bermanfaat bagi kehidupan. Di sini jelas ya pembahasannya tentang hutan. Tapi kalau kita perhatikan di awal dan di akhir kalimat, di awal dan akhir paragraf, terdapat kalimat yang mirip, yaitu membahas tentang hutan memiliki manfaat. Di awal dibahas tentang hutan memiliki banyak manfaat, di akhir juga dibahas hutan juga bermanfaat bagi kehidupan. Maka dapat kita simpulkan kalimat utamanya ada di awal dan di akhir paragraf. Seperti yang mungkin sudah jelaskan, berarti karena bahasnya tentang hutan memiliki manfaat, berarti gagasan utamanya adalah hutan memiliki manfaat hutan. Itu ya. Selesai juga penjelasan Bu Akit mengenai gagasan utama pada teks non-fiksi. Setelah ini, silakan kalian cek Google Classroom kalian untuk mengetahui tugas apa yang telah disiapkan oleh guru kalian masing-masing. Bu Akit pamit ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.